Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Zaki Ramdhani, NIM C2 Pada video kali ini saya akan menjelaskan mengenai Labcom 8 pada praktikum PSI. Nah, di sini saya akan langsung menggunakan contoh yang ketiga ya. Nah, di sini sebelumnya pada soal diketahui variabel A, B, dan C. Nah, pertanyaannya adalah untuk menentukan perhitungan dari estimasi OGIF seleksi alat untuk ikan kunyiran pada kantong trowel yang berukuran 3 inch dengan penutup kantong yang ukuran mata jaringnya adalah 0,7 inch. Nah, di sini diketahui terlebih dahulu interval panjang L1 sampai L2 dari ikan tersebut. Kemudian diketahui juga jumlah ikan dalam kantong dengan ukuran-ukuran yang telah disebutkan pada L1 dan juga L2. Kemudian jumlah dalam ini adalah jumlah ikan dalam penutup kantong tersebut. Nah, kemudian kita cari dulu variabel D-nya dengan melakukan penjumlahan dari pada jumlah kantong dan juga jumlah dalam penutup, artinya jumlah ikan yang tertangkap pada kantong dan penutup seperti itu. Nah, kemudian kita cari variabel E, yaitu bagian yang tertahan pada SL OBS tersebut dengan rumus seperti ini, yaitu membagi nilai, maksud saya membagi jumlah ikan yang ada dalam kantong dengan jumlah total. Nah, selanjutnya barulah dapat nilai tersebut, nilai variabel E tadi kita ubah menjadi nilai len dengan rumus L, maksud saya dengan rumus len dari 1/SL dikurang 1 sebagai nilai Y. Kemudian kita mencari titik tengahnya dengan rumus sebagai berikut yang diambil dari nilai L1 dan L2 yang kemudian dijumlahkan dan dibagi 2 sebagai variabel X. Nah, selanjutnya kita cari variabel H sebagai bagian yang tertahan SL yang dalam hal ini adalah estimasi dengan rumus sebagai berikut. Nah, kemudian setelah kita mendapatkan variabel-variabel tersebut, kita mencari nilai intercept atau nilai A. Nah, dengan rumus sebagai berikut ya, dengan memasukkan intercept dari nilai Y-nya adalah len yang bagian yang tertahan tadi, dan nilai X-nya adalah di tengahnya. Seperti itu. Kemudian kita cari juga untuk nilai slope-nya atau nilai min B. Nah, sebagai berikut. Nah, dan di sini kita sudah menghitung menggunakan rumus untuk mengetahui nilai L25, L50, dan juga L75%. Dan di sini yang kita gunakan adalah nilai dari L50% yang didapatkan dari hasil intercept dibagi dengan slope seperti itu. Nah, kemudian dari nilai tersebut kita ubah, maksud saya kita interpretasikan ke dalam bentuk grafik seperti ini. Nah, dari grafik ini dapat kita lihat bahwasanya di sini digunakan data dari SL estimasi dan juga SL OBS seperti itu, yaitu nilainya seperti ini. Nah, di sini bisa kita lihat bahwasanya ada fraksi tertahan dan juga panjang individu, yang artinya jaring tersebut atau fraksi yang tertahan ini paling baik untuk panjang individu yang berukuran pada sekitar 13 yang menuju 14 seperti ini. Nah, itu untuk soal yang pertama. Kemudian untuk soal yang kedua, ini diketahuinya adalah pertama ada interval titik tengah, kemudian jumlah yang tertangkap. Yang di sini ada MA dan juga MB. Nah, ini kemudian yang perlu kita cari adalah perhitungan dari estimasi OGIF seleksi alat untuk ikan terbang dengan hasil dominan yang tertangkap pada jaring insang dengan ukuran mean size-nya 2,54 dan 3,1 cm seperti itu. Nah, di sini pada bagian MA-nya yang tadinya berukuran 0,54 cm, kita dapatkan jumlah ikannya sebagai berikut. Dan juga pada bagian yang B-nya, MB-nya seperti ini. Nah, kemudian yang perlu kita cari adalah nilai len CBL dibagi CAL sebagai nilai dari Y. Nah, itu kita cari dengan mencari nilai len dari hasil pembagian MB per MA seperti itu. Nah, setelahnya kita perlu untuk mengetahui nilai seleksi pada bagian SAL dan juga SBL yang dicari berdasarkan nilai
A dan juga MB tadi dengan rumus sebagai berikut. Nah, untuk di sini kita gunakan nilai interval titik tengahnya dan juga nilai LMA dan juga LMB yang akan kita cari pada bagian sebelah sini dengan mencari SF dikali MA seperti itu. Nah, selanjutnya kita mencari nilai populasi yang dengan keterangan NaL dengan rumus sebagai berikut. Nah, nilai NaL ini dapat kita dapat dengan mencari nilai MA dibagi dengan SAL. Begitupun dengan nilai dari NBL yang dicari dengan MB dibagi dengan nilai SBL. Nah, selanjutnya kita mencari nilai dari intercept seperti ini dan juga nilai dari slope yang juga sama yang variabel yang digunakannya. Nah, selanjutnya kita menginterpretasikannya ke dalam bentuk grafik dan di sini kurang lebihnya sama. Di sebelah kiri ini adalah fraksi yang tertahan tadi dan bagian bawah adalah panjang individu yang artinya untuk fraksi dengan ukuran tiga sekian ini cocok untuk paling cocoknya untuk individu dengan panjang sekitar 25 cm. Nah, kemudian kita mencari nilai maksud saya kita membuat grafik daripada nilai CAL dan juga CBL yang kita cari tadi. Nah, dan di sini telah kita buat interpretasinya bahwasanya OGIF yang telah kita cari dari seleksi alat ini tidaklah simetris. Kenapa? Karena di sini dapat kita lihat panjang optimum kecilnya itu sebesar 14,3 sekian cm, sedangkan panjang optimum besarnya itu nilainya berbeda sangat jauh yaitu sebesar 21,49 sekian cm. Nah, oleh karena itu kurva yang tidak simetris seperti ini diakibatkan oleh ikan yang berukuran lebih besar. Ikan yang berukuran besar lebih banyak tertangkap dibandingkan ikan berukuran yang kecil. Artinya ketika ikan tersebut tertangkap oleh jaring, nelayan lebih banyak mendapatkan ikan-ikan dengan ukuran yang lebih besar. Seperti itu. Nah, jika dikaitkan dengan masalah pengelolaan kawasan ataupun pengelolaan alat tangkap, artinya jaring tersebut menangkap ikan dengan ukuran yang sudah besar atau yang sudah optimum. Jadi, sedangkan ikan-ikan yang ukuran kecil itu jarang tertangkapnya. Mungkin itu saja penjelasan singkat dari saya mengenai Labform 8 ya tentang pertama tentang estimasi objek seleksi alat tangkap dan yang kedua itu tentang estimasi objek seleksi alat untuk ikan terbang. Saya Zaki Ramdhani, mohon maaf jika ada kesalahan kata. Terima kasih banyak kepada kakak-kakak dari asisten Praktikum PSI. Saya ucapkan terima kasih sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.